Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang terbaru, sangat-sangat baru. Nah, pasti Anda yang tidak suka dengan tayangan ini pasti akan bertanya lagi, kayak nggak ada konten lagi, bahas VTube lagi. Saya kasih tahu ya, ini channel saya. Anda suka silakan nonton, nggak suka atau Anda bosen, nggak usah ditonton. Udahlah, nggak usah komentar. Ini benar-benar sebuah kejadian yang baru kira-kira 3 hari. 3 hari ada sebuah musibah, benar, musibah yang menimpa VTube. Apa itu? Begini, ya kira-kira antara tanggal 7 sampai tanggal 8, tepatnya saya tidak tahu tanggal berapa, itu database dari VTube dijebol oleh hacker. Sekali lagi, antara kira-kira tanggal 7 sampai tanggal 8, karena saya bukan hackernya, jadi saya nggak tahu tanggal pastinya atau jam berapanya, tapi kira-kira itu yang beredar di grup e-commerce VTube. Nanti saya akan kasih lihat buktinya, bahwa database VTube itu dijebol oleh hacker. Betul, dijebol oleh hacker. Anda bisa lihat di sini percakapan yang ada di grup e-commerce VTube. Di situ ada seorang artis. Saya nggak usah sebut namanya, Anda bisa tahu di situ yang saya maksud artis itu siapa ya. Yang ya mohon maaf ya, yang sekarang ini sudah tidak laku, tapi justru banyak main di sejumlah money game termasuk VTube. Dia ada di money game VTube, ada di mana-mana lah. Jadi apa? Endorser, menjadi sebagai kompor gitu ya, supaya orang ngikut. Padahal sebenarnya ya karena artis ini juga sudah tidak terkenal gitu ya. Dulu juga nggak ada yang kenal. Ya mohon maaf, tapi itulah. Nah ini artis juga iseng dia. Dia ambil foto saya, dia buat video di channel dia. Seakan-akan dia bilang, saya ini motivator gagal. Saya nggak pernah jadi motivator. Saya bukan motivator. Kemudian ada juga buat misalkan siapa itu Chandra Teja yang sebenarnya. Tapi dengan isi yang seenaknya aja. Tapi ya saya nggak pernah masalah kok. Silakan, itu resiko kok kalau saya mengungkapkan kebenaran seperti ini. Pasti banyak orang yang tidak suka, termasuk artis yang sudah mohon maaf tidak laku lagi ini. Oke, di situ artis ini seperti kebakaran jenggot. Anda bisa lihat dah. Oke, dan masih banyak lagi lah screenshot yang dikirimi ke saya. Di situ mereka seperti kebakaran jenggot, meminta agar anggota VTube ini jangan panik, jangan disebar keluar. Cuman ya keburu bocor. Saya pun dapat gitu. Ya, padahal saya tidak ada di grup e-commerce VTube. Orang saya bukan pemain, pasti nggak mungkin saya ada di grup chattingan e-commerce VTube itu. Nah, apa yang terjadi? Begini, yang saya katakan tadi, antara tanggal 7 sampai tanggal 8, database VTube dijebol hacker. Betul, dijebol hacker. Nah, kemudian, nanti saya kasih lihat. Nah, kemudian VTube memberikan sebuah pengumuman resmi. Ya kira-kira tanggal 7 atau tanggal 8 itu. Saya juga dikirimi. Saya nggak pernah ngecek kok, orang saya bukan pemain VTube. Jadi saya nggak tahu. Jadi ada yang ngirimi. Anda bisa lihat di sini. Pengumuman resmi dari VTube. Oke, di aplikasinya. Yang dikatakan bahwa nanti tanggal 8 Januari dari jam 9 sampai jam 10 malam kami akan maintenance. Kalau orang yang tidak tahu atau member-member yang tidak tahu, dia pikir ini maintenance biasa. Tapi yang sudah tahu ini adalah maintenance karena database-nya dijebol hacker.
Sebentar lagi saya akan kasih lihat buktinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebuah perusahaan yang sudah pasti satu, kantornya nggak jelas, CEO-nya nggak jelas, cuman orang tahu namanya. Anda boleh Google lah di internet, Jack Guy. Siapa itu Jack Guy? Nggak ada sejarah mengenai Jack Guy itu siapa, kecuali yang ada di situs mereka sendiri, yang ada di grup-grup chattingan mereka sendiri, yang ada fotonya. Tapi kalau Anda cari Jack Guy itu siapa, Anda nggak akan tahu, nggak akan ketemu. Oke, nah sekali lagi, bagaimana mungkin perusahaan yang CEO-nya nggak jelas, alamatnya atau kantornya juga nggak jelas, cuman sewa alamat virtual office seperti yang saya sudah bahas di sebelumnya. Anda bisa lihat di video di atas ini, saya sudah sambangi kantornya, ternyata cuman sewa alamat. Tapi perusahaan yang cuman sewa alamat ini mengakunya adalah perusahaan big data. Big data itu apa sih? Saya sudah bahas juga. Bohonglah. Itu juga saya sudah bahas kebohongan VTube di video ini yang mengaku-ngaku perusahaan big data. Bagaimana perusahaan yang ngaku perusahaan big data bisa dijebol? Bisa dijebol oleh hacker. Kalau perusahaan sudah ngaku perusahaan besar dan mengakunya pula, asumsi benarlah ada 10 juta lebih member. Padahal saya sudah terangkan dari 10 juta member itu banyak akun-akun yang ganda atau cloningan atau akun palsu. Nah, perusahaan yang ngaku besar ini ya, kualitas IT-nya minus dijebol. Nah, gara-gara dijebol ini, akhirnya apa yang saya sudah prediksikan, apa yang saya sudah ramalkan, bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa petinggi-petinggi VTube juga bermain di VTube itu sendiri, punya akun gitu, menghasilkan VP yang dia bisa lempar ke exchange counter, ya kan? Saya juga sudah bahas videonya. Baru kemarin kalau tidak salah. Iya, kemarin ini videonya. Bahwa bisa saja dia buat VP sendiri. Nah, kita lihat sekarang database yang dihack. Nah, kita lihat sekarang. Di database yang dihack ini, kita bisa lihat ada CEO dari VTube itu sendiri yang ternyata main di VTube itu sendiri. Di mana-mana perusahaan yang seperti ini, aturannya adalah CEO-nya atau bahkan pemiliknya tidak boleh terlibat di dalam permainan ini. Tidak boleh, karena itu menyebabkan ada vested interest. Ya, ada, kalau bahasa Indonesia ada kepentingan yang bersinggungan. Oke, vested interest. Di sini jelas. Jack Guy ada main di VTube. Dia punya VP, tapi VP-nya kecil di sini di database-nya. Mungkin sudah dijual atau apa, saya tidak tahu. Nah, menariknya, dengan telanjangnya database ini, tadi kan kelihatan nama-namanya, ya kan? Kemudian jumlah VP-nya berapa dan banyak lagi data-data yang lain. Pertanyaannya, kalau seorang hacker sudah bisa masuk ke dalam database ini, dia juga punya kemampuan selain melihat, men-screenshot, juga bisa mengedit-edit, mengacak-acak database dari VTube ini. Nah, mungkin Anda bertanya, so what gitu Pak? Memang kenapa kalau diacak-acak? Ya iyalah, bahayalah. Misalnya Anda pemain VTube, VP Anda sudah 20.000 VP. Ya, kalau dirupiahkan kira-kira 300 juta gitu ya. Tapi belum dipotong-potongan nanti ya ketika Anda jual di exchange counter. Tiba-tiba diganti sama hacker. Bukan 30.000 VP lagi, jadi 30 VP. Nangis nggak Anda? Nangis nggak Anda? Bisa sih nanti Anda komplain. Tapi komplainnya kemana? Kantornya aja nggak jelas. Nomor teleponnya berapa nggak jelas. Email manajemennya di mana nggak tahu. Gimana Anda komplain? Kemudian, yang kedua, bisa juga hacker ini bertindak atas sejumlah pemain VTube, tapi yang masih kecil-kecil. Oke? Nah, misalnya ada si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Yang VP-nya mungkin cuma 10, 20, 30, 40 misalnya. Kemudian karena dia
bertindak atas orang-orang ini, dirubah. Aturan yang 10 jadi 10.000. Yang aturan 20 jadi 20.000. Yang aturan 30 jadi 30.000 dan seterusnya. Bisa nggak? Bisa banget. Itulah keahlian seorang hacker. Begitu dia bisa masuk, database itu bisa diacak-acak. Oke? Jadi, pikirkanlah. Ya, saya sudah berkali-kali mereview antara lain juga kemampuan IT dari VTube ini. Saya orang IT, jadi saya tahu bahwa security dari sistem ini lemah sekali. Jadi bagaimana bisa mengklaim perusahaan big data? Oke, kemudian seperti hal-hal yang sederhana firewall itu tidak dipikirkan. Padahal firewall itu sangat penting bagi sebuah sistem IT supaya tidak mudah dihack oleh hacker. Apalagi katanya sebentar lagi mau meluncurkan e-commerce. Yang saya sudah bahas sekilas di video saya yang kemarin, tapi nanti saya akan perjelas lagi. Bagaimana mungkin sebuah sistem yang gampang dihack oleh hacker mau meluncurkan e-commerce? Bahaya kan? Bahaya kan? Nanti transaksi yang harusnya ada jadi tidak ada, yang tidak ada menjadi ada misalnya. Bagaimana? Kacau kan? Kacau. Nantilah saya akan bahas lagi mengenai rencana VTube di fase keduanya meluncurkan e-commerce, hubungannya dengan kasus dijebolnya database VTube baru-baru ini. Yang mohon maaf menurut saya itu mimpi di siang hari bolong. Ya, tapi sayangnya dipercaya oleh banyak para bebek dungu. Ya silakan saja. Oke. Jadi demikian update dari saya. Sekali lagi ini karena benar-benar grace gitu ya. Jadi harus segera saya buat videonya dan saya tayangkan. Jadi kalau Anda yang tidak suka, urusan Anda. Saya nggak peduli ya. Nggak usah lah bilang, kayak nggak ada konten lagi, VTube lagi. Lah, berarti Anda selain hater saya, sering nonton dong video saya. Terima kasih ya, karena Anda sebagai hater juga ternyata penonton setia saya. Jadi, begitu saja bahasan saya mengenai dijebolnya database VTube baru-baru ini oleh hacker, sehingga bisa membuka mata Anda lagi tentang kredibilitas perusahaan yang mengelola VTube ini. Terima kasih.